Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para pemimpin, para manajer, calon pemimpin juga calon manajer. Kali ini saya masih melanjut video seri kepemimpinan. Kali ini topiknya 20 cara membangun harmonisasi dengan bawahan. Sahabatku, kita tahu bahwa seorang pemimpin itu tidak mungkin akan bisa bekerja sendirian. Pasti dibantu oleh bawahannya. Nah, supaya kerja kita sebagai pemimpin atau manajer itu bisa berjalan lancar, maka harmonisasi hubungan kita dengan bawahan itu harus dibangun supaya kita harmonis. Nah, kali ini saya akan menyampaikan 20 cara membangun harmonisasi dengan bawahan. Yang pertama, itu memberikan perintah secara bijak kepada bawahan. Jadi kita sebagai atasan, sebagai pimpinan atau manajer, pasti memberikan perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita, kemudian kita perintahkan kepada bawahan. Tentu kita kepingin apa yang kita perintahkan itu dilaksanakan, dikerjakan bawahan dengan cara yang baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita supaya perintah yang kita berikan itu bisa diterima dengan senang hati, dengan rela, dengan semangat yang tinggi. Tentu kita harus memberikan perintah secara bijak, dengan baik, dengan santun, walaupun mereka adalah bawahan. Ya, jadi kalau perintah itu kita melakukan semacam minta tolong begitu ya. Jadi kalau kita ini memberikan perintah kepada bawahan, kalau bisa kita ini seolah-olah minta tolong, padahal memang sebetulnya betul-betul kita ini ditolong mereka karena mengerjakan pekerjaan yang kita perintahkan. Tetapi dalam kenyataan itu banyak juga ya para pemimpin yang memberikan perintah ini secara serampangan, ya secara keras untuk mengelihatkan bahwa dia ini berkuasa. Nah, hal seperti ini kita hindari. Jadi memberikan perintah itu harus bijak kepada bawahan supaya apa? Perintah kita akan dilaksanakan dengan senang hati. Yang kedua, memberikan teguran secara bijak kepada bawahan. Ya, perintah-perintah pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh bawahan kita bisa jadi ada yang keliru, salah mengerjakannya, atau mungkin tidak tepat waktunya gitu. Nah, kita kalau ada satu penyimpangan, pasti kita memberikan teguran kepada bawahan. Tetapi yang perlu kita ingat, bahwa semua orang itu tidak senang ditegur. Gitu. Nah, apalagi kalau tegurannya dengan cara yang kasar. Ya, oleh karena itu, kalau kita ini mau memberikan teguran kepada bawahan, maka kita harus pakai cara yang paling santun, yang baik, sehingga karyawan itu tidak merasa martabatnya direndahkan atau juga merasa dimarahi gitu. Nah, seolah-olah kita ini ya bersikap bahwa pekerjaan ini bagus tetapi masih ada kekurangannya di sini. Nah, ada perkecualian. Kalau hal yang mendesak dan membahayakan, memang kita ini harus tegas dan cepat gitu memberikan teguran itu. Gitu. Tetapi masih dalam batas-batas apa yang kita sampaikan, kata-katanya itu tidak menusuk atau menyinggung perasaan bawahan. Ya, jadi intinya kita ini memberikan teguran harus secara bijak kepada bawahan agar mereka mau menerima dan dengan senang hati dia akan memperbaiki. Kemudian yang ketiga, tidak pilih kasih. Nah ini seringkali di dalam organisasi atau perusahaan itu suasana itu tidak bisa kondusif karena pimpinannya pilih kasih, ya menilai bawahan itu secara subjektif bukan objektif, ya.
ini akan membuat suasana kerja tidak kondusif. Oleh karena itu, kita harus bersikap adil ya. Ya memang sulit sekali, tetapi kita harus berusaha ya semaksimal mungkin untuk kita berbuat adil. Apalagi pada saat kita menilai kinerja bawahan kita. Kemudian yang keempat, tidak membenci bawahan. Jadi kita ini kan atasan ini kan memiliki bawahan banyak. Nah, mereka bawahan itu memang harus membantu pekerjaan yang kita perintahkan atau pekerjaan kita. Nah, bawahan tentu suatu saat membuat kesalahan, baik itu kesalahan secara kedinasan maupun mungkin secara pribadi. Nah, kita harus tidak membenci mereka, ya. Jadi kita harus tetap bersikap dewasa sebagai orang tua, ya, sebagai pimpinan, ya harus tetap memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada bawahan. Jadi jangan sekali-sekali membenci bawahan. Begitu kita membenci bawahan, itu kita terpengaruh dengan perilaku-perilaku nanti yang negatif. Sehingga kalau kita katakan kita yang rugi karena bawahan yang dibenci, apalagi kalau dia tahu dibenci, maka dukungannya, supportnya juga kurang kepada kita. Kemudian yang berikutnya, menilai prestasi bawahan secara adil. Ya, ini ada kaitannya tadi. Pada saat kita memberikan evaluasi mengenai prestasi, itu harus kita bersikap objektif dulu gitu ya, sampai dengan kita memberikan penilaian itu seadil-adilnya ya. Jadi kita berusaha, memang ya yang namanya adil itu sangat sulit sekali, tapi kita kalau ada kemauan untuk berusaha menilai bawahan itu tidak dikaitkan dengan hubungan pribadi kita, tetapi bagaimana dia prestasi di dalam pekerjaannya. Kemudian berikutnya, tidak suka mengancam bawahan. Ya, ada saja ya pimpinan yang ya karena kepingin kelihatan kekuasaannya atau kadang-kadang untuk menakut-nakuti bawahan, itu kita mengancam. Ya, ancamannya kadang-kadang menggunakan kekuasaan. Nah, itu memberikan kesan tidak baik dan mengurangi respek dari bawahan. Mungkin dia kelihatannya takut, tapi sebetulnya dia antipati. Jadi tidak menaruh respek dalam arti yang sesungguhnya. Dia berbuat baik hanya karena takut kena ancaman itu. Nah, cara yang demikian tentu tidak efektif untuk kita sebagai seorang atasan. Berikutnya, melihat bawahan dari sisi positifnya. Jadi semua karyawan yang kita miliki atau kita bawa itu pasti ada kelebihannya dan pasti ada kelemahannya. Bagaimana kita bisa melihat bawahan itu dari sisi positifnya ya. Nanti kalau yang kelihatan negatif ya cukup kita ingatkan, kita nasihati, tetapi yang kita kembangkan adalah hal-hal yang positif ya. Jadi kita melihat bawahan banyak dari sisi positifnya, jangan dilihat kelemahannya saja, karena kalau kekurangan, kelemahan selalu dilihat ya tidak ada benernya anak buah gitu. Berikutnya, tidak menjatuhkan bawahan di depan orang lain ya. Kalau kita mau menasihati ya dalam tanda kutip mungkin sedikit memarahi begitu ya, itu jangan sampai kita lakukan kegiatan memarahi atau menasihati itu di muka teman-temannya, di muka orang lain. Karena apa? Karena mereka akan malu, dia akan malu. Nah, kalau sudah malu gitu, biasanya bukan malah menjadi baik, tetapi justru kontraproduktif. Dia menanam atau menyimpan dendam gitu ya. Pada suatu saat ada kesempatan dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, itu tentu harus kita hindari ya. Sekali lagi, jangan sampai kita menjatuhkan ya bawahan atau memarahi bawahan di depan orang banyak gitu ya. Ini salah satu hal yang penting untuk kita sebagai pemimpin gitu. Kemudian berikutnya, senang menerima ide dan usulan bawahan. Nah, kita untuk meningkatkan kinerja perusahaan, juga untuk meningkatkan kinerja masing-masing pribadi dari karyawan, itu kita memberikan kesempatan kepada mereka supaya
mengusulkan sesuatu yang baik, usulan ide gitu. Nah itu harus kita terima. Kalau usulan itu kita terima memang mau dilaksanakan, ya kita sampaikan terima kasih dan lain sebagainya. Tetapi kalau masih belum bisa dilaksanakan, maka jangan menolak secara kasar gitu ya. Harus kita tetap menerima idemu baik, tetapi mungkin pada saat ini belum bisa dilaksanakan seperti itu. Supaya apa? Supaya orang tidak kalau sudah dimarahi ide seperti ini tidak setuju, kemudian ngomongnya kita kasar, itu orang nggak berani memberikan usulan atau ide ya. Kemudian berikutnya adalah mau mengalah kepada bawahan ya. Sekali-sekali kalau ada kesempatan, umpamanya saja waktu mau masuk ke ruangan, pintunya agak sempit anak buah suruh masuk dulu ya, silahkan kamu dulu. Atau pas kita ini makan, umpamanya saja ada semacam acara agenda makan-makan atau ada pertemuan yang non formal gitu, ya kita memberikan kesempatan kepada bawahan untuk lebih dahulu. Jadi kita seolah-olah ngalah begitu. Ini akan memberikan respect yang luar biasa. Karena kita ini kalau sebagai pimpinan itu kan bagaimana sebetulnya memberikan pengaruh kepada bawahan kita. Ya. Nah, orang yang akan terpengaruh kalau kita ini bersikap positif, termasuk ya ngalah itu tadi. Ya, baik. Kemudian memberikan kepercayaan kepada bawahan. Jadi kita ini akan bisa bekerja serius, sungguh-sungguh justru kalau kita ini diberi kepercayaan. Tapi kalau kita ragu-ragu, terus kemudian kita terlalu ikut campur, kontrolnya juga ketat, kadang-kadang kita bawahan itu berpikir apakah bos saya ini tidak percaya sama saya gitu. Nah lebih baik coba kita percaya kepada bawahan, kemudian kita seandainya harus melakukan kontrol itu jangan sampai terlalu ketat atau terlalu banyak melakukan intervensi terhadap pekerjaan yang sudah kita berikan ya, supaya anak buah itu bisa mandiri dan memiliki tanggung jawab yang besar. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang harus disampaikan untuk dikerjakan, ya coba kita usahakan untuk kita percaya kepada bawahan. Kemudian menyimpan rahasia bawahan. Tentu bawahan ini punya kelemahan-kelemahan gitu. Jangan sampai kita pada suatu acara atau kita ngomong kepada orang lain bahwa anak buahnya si A itu punya kelemahan ini, si B punya kelemahan ini, enggak usah itu, karena itu akan kalau sampai orangnya tahu, nanti lama-lama kan juga dengar ya bahwa kamu dibilang gini sama atasan, nah ini akan mengurangi respect ya, bahkan kalau itu sangat tersinggung, nanti bisa-bisa anak buah yang disampaikan rahasianya atau kelemahannya itu akan antipati kepada kita, bahkan tidak mau mensupport ya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kemudian bersikap fleksibel kepada bawahan. Jadi pada hal-hal tertentu kita ini tidak perlu harus kaku, binas gitu ya, tapi kadang-kadang kita harus juga fleksibel mengikuti ya, asal masih dalam batas-batas wajar ya, kita tidak perlu terlalu kaku dan terlalu resmi begitu. Ya, kemudian senantiasa memberikan bimbingan. Jadi kapanpun, dimanapun, ya kita sebagai pimpinan itu supaya kita tetap memberikan semacam bimbingan nasihat kepada anak buah kita. Jadi secara periodik gitu, mungkin 1 minggu sekali dikumpulkan atau 2 minggu sekali dikumpulkan untuk diberikan satu arahan dan bimbingan demi kemajuan perusahaan dan juga demi kemajuan mereka-mereka dalam arti kualitas pekerjaannya termasuk juga kualitas hidupnya. Kemudian berikutnya memberikan kesempatan untuk maju kepada bawahan. Ya ini maksudnya kita ini kalau punya anak buah itu katakanlah cakap dan pinter, itu kan sebetulnya kita semakin ringan pekerjaan kita gitu. Nah oleh karena itu kita harus memberi kesempatan mereka untuk bisa maju, katakanlah
kalau ini diberikan training, diberikan mengikuti seminar ya. Kalau mau sekolah lagi monggo gitu, kita dorong asal semuanya tidak mengganggu jam kerja. Kemudian kita juga memberikan ilmu kita ya. Kita kan pasti lebih banyak ilmunya dalam artian teknis maupun manajemen. Nah, itu kita tularkan kepada bawahan kita sehingga nanti bawahan lebih maju. Dan yang penting lagi bahwa orang di bawah kita ya itu kita persiapkan untuk mengganti diri kita, kedudukan diri kita sebagai manajer itu harus jauh lebih baik ya, jangan sampai lebih rendah daripada kita. Karena apa? Ke depan ini kan masalah itu semakin sulit, tantangan semakin banyak, sehingga pengganti kita itu harus lebih baik daripada kita. Nah, itu baru bisa dilaksanakan, baru bisa didapatkan kalau kita mau memberikan bimbingan, memberikan arahan, menularkan ilmunya kepada calon-calon pengganti kita. Kemudian berikutnya senantiasa menepati janji. Nah, ini seorang pimpinan itu kalau menjanjikan sesuatu, apalagi kalau itu dalam bentuk dalam bentuk katakanlah dalam bentuk uang, dalam bentuk peningkatan jabatan dan lain sebagainya, itu supaya betul-betul dipegang. Karena kalau kita ini berbicara ada bau janji, itu oleh bawahan itu pasti dipegang terus. Nah, oleh karena itu harus kita kita penuhi, kita tepati gitu. Karena kadang-kadang kita kan bisa saja lupa ya, kita janji karena banyak pekerjaan lupa. Nah, ini jangan, kalau kita janji kepada bawahan kita, kalau perlu kita catat ya, kita catat bahwa saya pernah menjanjikan ini supaya apa? Supaya nanti tidak lupa. Karena apa? Karena kalau kita ini janji sama bawahan ya, sesuatu yang mengenakan ya, pasti ya bawahan itu tetap ingat gitu, sampai kapanpun tetap ingat. Nah, kalau tidak dipenuhi, nanti mereka akan bilang kita ini ya pimpinan yang tidak bisa menepati janji. Nah, itu akan mengakibatkan turunnya respeknya. Kemudian tidak pernah meminta upeti kepada bawahan. Nah, ini juga catatan ya untuk kita sebagai pimpinan. Jangan sekali-sekali kita ini minta sesuatu kepada bawahan. Katakanlah kalau seorang manajer kemudian ada bawahannya kemudian diminta untuk ya kalau zaman sekarang ini istilahnya itu meminta upeti, suruh setor upeti. Dari mana? Kan tidak mungkin kalau gajinya diserahkan. Pasti dia akan mencari sesuatu dari kegiatan-kegiatan ini yang tidak legal. Nah, itu menyebabkan sama dengan memberikan pelajaran kepada bawahan untuk berbuat tidak baik. Nah, oleh karena itu jangan sekali-sekali ya justru malah bawahan dimintai upeti untuk disetorkan ke kita. Ini satu pantangan ya yang tidak baik, dan itu memberikan pelajaran yang tidak baik kepada bawahan kita, karena bawahan kita nanti akan mencari-carikan dengan cara yang tidak legal gitu ya. Jadi ini supaya menjadi perhatian kita, jangan pernah meminta upeti kepada bawahan. Kemudian berikutnya menghargai karya bawahan. Nah, seperti apapun hasil kerja dari bawahan, ya kita sebagai pimpinan itu harus memberikan pujian dulu. Perkara nanti kita ini memberikan saran nasihat, itu dahuluilah dengan memuji bahwa kamu sudah lumayan ini pekerjaan ini, cuma ini ada kekurangan di sini ya. Ini di sinilah masih ada kekurangan fasilitas atau apa gitu, nanti saya bantu, tapi ini sebaiknya dibetulkan seperti ini, tapi ini sudah bagus, nah begitu. Jadi menghargai karya bawahan, karena begitu karyawan itu mengerjakan sesuatu kemudian dicela, ya, nah itu langsung turun, semangat kerjanya itu langsung turun, ya, walaupun memang itu betul-betul pekerjaannya kurang baik, tapi bagaimana kita melihat dari sisi positifnya dulu, baru nanti kita memberikan saran dan arahan untuk supaya pekerjaannya dibetulkan gitu. Jadi mereka akan semangat gitu, mereka menyadari dan mereka akan
dengan senang hati untuk memperbaiki pekerjaannya. Kemudian berikutnya, tidak suka membuat repot bawahan. Artinya kalau kepentingan-kepentingan pribadi biasanya bawahan itu kepingin membantu, tapi kita ya jangan sampai sering membuat repot, maksudnya termasuk untuk kepentingan pribadi, kepentingan apa itu jangan merepotkan bawahan gitu. Kemudian bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh bawahan. Ya, kita ini sebagai pemimpin ya tentu bertanggung jawab dari seluruh anak buah kita. Nah, kalau anak buah kita ini melakukan satu kesalahan, penyimpangan, kita ini harus tetap bertanggung jawab karena itu di bawah kendali kita. Kalau sampai orang itu melakukan penyimpangan, berarti kita juga ikut salah karena kita ternyata tidak memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada mereka, ya, sehingga terjadilah satu penyimpangan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, oleh karena itu kita sebagai atasan itu harus berusaha ya supaya anak buah kita ini bisa melakukan sesuatu hal yang positif sesuai dengan SOP-nya. Ya, kalau terjadi penyimpangan, ya itu termasuk kita yang salah, gitu ya. Termasuk kita yang harus bertanggung jawab. Kenapa anak buahnya bisa melakukan hal seperti itu? Berarti kita kurang memberikan arahan kepada anak buah kita. Sahabatku, ini kira-kira 20 ya kita bagaimana untuk bisa melakukan sesuatu ya yang bisa membuat hubungan ya antara kita sebagai atasan dan bawahan menjadi harmonis, begitu ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.